Selamat datang kembali teman-teman ke Bootcamp Backend Week 3 bersama saya Jody Ferdian sebagai salah satu backend fasilitator kalian. Tema minggu ini itu JavaScript 2. Nah, minggu ini kita akan belajar apa sih? Nah, pertama kita akan belajar template literal, terus kita akan belajar apa itu synchronous dan asynchronous, terus kita juga belajar nih cara handle-nya nanti. Cara handle asynchronous kayak gimana? Nanti ada 3 callback, nanti kita belajar pakai callback, terus kita belajar pakai promise, terus nanti juga ada async and await. Terus lalu kita akan belajar nih node modus itu ya kayak gimana. Nah, jadi kita langsung masuk aja ya, langsung ke template literal. Jadi template literal itu adalah salah satu cara untuk membuat sebuah string. Tapi dengan template literal kita lebih mudah nih membuat stringnya karena kita bisa langsung masukin variable ke dalam stringnya, nggak perlu pakai concat lagi. Nah, kita langsung praktekin aja ya. Jadi pertama kalian ya buka tempat folder di mana kalian mau nanti simpen file-filenya, terus kalian bikin folder baru aja. Misalnya week 3 belajar gitu. Nah, terus kalian buka Visual Studio Code kalian, terus kalian langsung open folder aja. Kayak gini. Nah, nanti kebuka. Nah, kita langsung bikin aja file baru. Template literal.js kayak gini. Template literal.js. Nah, jadi pertama kita bikin variable dulu ya. Kita bikin variable misalnya ada first name gitu. Mungkin nama nama pertama kalian Jordi gitu misalnya. Terus kalian bikin last name, nama belakang kalian. Terus kalian bikin misalnya jurusan gitu, jurusan kalian, teknik informatika. Terus kalian bikin juga mungkin universitas kalian ya, misalnya di mana gitu, misalnya Business University. Nah, terus kan biasa kalau misalnya kita bikin string kan biasa kayak gini ya, misalnya ini normal string gitu. Kita biasa pakai yang kayak gini atau enggak kita pakai kayak gini ya, kan sama aja. Nah, tapi kalau misalnya kita mau masukin variable, misalnya kita bikin kalimat gitu, terus kita mau masukin nilai-nilai ini nih ke dalam kalimatnya, ke dalam stringnya. Kan kita harus kayak gini ya, misalnya halo, nama saya, terus kalian masukin ya, eh variable kita pakai concat kan, pakai yang plus ini. Jadi kalian masukin kayak gini, first name gitu. Dan kalian harus atur juga ya, misalnya spasinya. Nah, terus kalian misalnya mau sambungin lagi kan sama string lain, misalnya titik gitu, terus mahasiswa, spasi terus jurusannya gitu kan harus plus lagi misalnya jurusan di terus kayak harus spasi misal mau masukin universitasnya gitu misalnya halo nama saya nama terus mahasiswa jurusan terus di universitas apa kan harus kayak gini ya harus concat lagi terus universitas kayak gini tapi ini kan ribet ya kalau misalnya kita pakai template literal tuh lebih gampang jadi kita bisa langsung masukin jadi kayak gini template literal. Nah, kalau misalnya kita pakai template itu kita pakai yang petik yang satu lagi yang di kiri atas di keyboard kalian di kiri atas di samping nomor 1 yang agak miring-miring gini, miring ke kanan. Nah, ini buat template literal. Kalau misalnya template literal kita mau masukin variable itu bisa langsung kita masukin aja. Jadi kayak gini, halo nama saya, terus kalian buat masukin variable kalian pakai dollar, terus ini kurung kurawal kayak gini. Jadi nanti kalian langsung masukin aja. Tuh, terus langsung titik, terus mahasiswa. Nah, terus langsung, ya mau masukin kayak gini. Nah, langsung kayak gini. Jadi jauh lebih gampang. Terus yang kayak masukin nggak harus, ini kita coba tes aja, kita jalanin open integrated terminal, terus kalian konsolok aja, ntar kan masukkan terus dulu code konsolok normal string gitu. Nah ini sama aja, ini dua string ini, ya ya dua ini tuh sama aja. Ini kalau misalnya kalian konsol tuh, misal node, kalau kalian mau jalan di Node.js itu code-nya, kan mesti kalian udah install Node.js ya di minggu ke-1. Nah, kalian jangan aja kan kalian buka dulu tadi open integrated terminal filenya, terus kalian tulis node, terus nama file kalian, template literal.js kayak gini. Nah, tuh sama aja.
Nah, tapi yang kita bisa masukin nggak harus variable doang ya. Expression juga bisa, misalnya cons string with expression gitu. Misalnya 2 tambah 3 sama dengan, terus kalian kalau misalnya mau masukin gitu berarti kalian harus tulis kayak gini. 2 plus 3 gitu kan. Nah, kalau misalnya template itu ya kalian juga bisa masukin langsung yang kayak gini. Bedanya nanti nggak masukin variable, langsung masukin aja kayak gini. Jadi nanti hasilnya kayak gini nih. Template with template editor with expression gitu. Ya, 2 plus 3 sama dengan langsung kayak masukin kayak gini aja. 2 bentar, sorry saya tadi salah. Ini pakai yang koma ini ya, yang miring nih. Terus 2 plus 3 kayak gini. Nah, ini hasilnya sama aja dua-duanya. Bedanya yang template itu kalau misalnya mau masukin kayak variable expression lebih jauh lebih gampang aja, lebih singkat. Nah, kalau misalnya kalian jalanin lagi itu sama hasilnya. Nah, terus selain variable sama expression, kalian juga bisa masukin function ya. Misalnya kalian bikin function di sini. Function terus misalnya full name. Dia gabungin first name sama last name gitu. Return dalamnya kita pakai template literal juga, jadi kita gabungin langsung aja jadi kayak gini, first name terus spasi last name gitu. Nah, kalau kayak gini kalian misalnya mau bikin misalnya perkenalan gitu sama dengan kayak gini, halo nama saya, terus kalian langsung bisa panggil aja langsung functionnya kayak gini. Kalian kasih first name last name, ini first name last name-nya dari yang di atas ya, kayak masukin ke functionnya, kan dia nanti return ya string yang digabungin, nanti bisa juga kalau bisa pakai template literal langsung aja. Tadi belum di konsol. Nah, tuh jadi ya template literal tuh kayak cara bikin string tapi yang lebih lebih gampang. Soalnya kita kalau misalnya mau masukin variable hasil dari function atau template expressions gitu langsung masukin pakai ini dollar terus kurung kurang gini. Nggak perlu kalian concat pakai plus plus kayak gini lagi. Nah, terus selain template literal, kita ada ini ya, synchronous sama asynchronous. Jadi synchronous sama asynchronous itu apa? Jadi di dalam JavaScript terdapat dua konsep, yaitu asynchronous dan synchronous. Synchronous dan synchronous itu ada tentang urutan perintah dalam kode kita dijalankan. Misalnya pertama kita bahas dulu synchronous. Jadi setiap perintah dalam kode kita dijalankan sesuai urutan yang kita tulis. Karena setiap perintah tuh harus menunggu perintah sebelumnya selesai. Karena kan setiap perintahnya blocking ya. Jadi kalau misalnya kita bikin kayak konsol log gini-gini, yang kita sampai praktekin aja deh. Kalian bikin file aja baru, misalnya synchronous.js kayak gini. Nah, kalian bikin yang kayak tadi, misal console log, ini urutan 1 gitu. Terus console log, ini urutan 2. Terus console lagi. Nah, karena dia synchronous, jadi dia bakal dijalani kan sesuai urutannya ya. Kan dia juga blocking juga, jadi kalau misalnya anggapnya si 1 belum jalan, si 2 nggak bakal jalan nih. Soalnya kan dia keblok. Jadi kalau misalnya kita jalanin, ini urutannya bakal sama persis kayak yang kita tulis. Kan dia sinkronus sesuai urutannya ya. Karena kan mereka blocking, jadi kalau saya blocking kalau saya blocking, berarti yang sebelum dia selesai, yang sesudahnya tuh nggak boleh jalan. Jadi kayak gini, sinkronus. Nah, tuh dia bakal, hasilnya tuh bakal sesuai ya. Kan kita jalanin ini urutan 1 kita jalanin. Tapi yang ini urutan 2 belum jalan nih, karena kan ini baru jalan. Terus pas dia udah selesai, baru yang ini jalan, terus baru yang ini jalan. Makanya hasilnya kayak gini. Nah, tapi baik kalau misalnya kita pakai yang satu lagi tuh yang asynchronous. Kan dengan asynchronous, kode kita tidak akan selalu dijalankan sesuai urutan, tapi juga berdasarkan waktu prosesnya.
Kan karena asynchronous tidak memblocking. Jadi kayak gini. Ini kita bikin file baru aja. Synchronous.js gitu. Terus kita bikin simulasi asynchronousnya tuh bisa pakai ada function namanya set timeout. Jadi kayak gini. Padahal kita bikin kayak tadi dulu console.log. Misalnya ini urutan 1 kayak tadi. Nah, terus kita bikin asynchronousnya. Kita bisa pakai set timeout. Ya, ya kayak gini. Di sini ini yang set timeout dia sebuah function ya, yang dia nerima dua parameter. Pertama function yang akan dijalankan begitu timeoutnya udah habis. Jadi di sini dia kayak nunggu berapa detik dulu baru dia jalanin yang ini. Nah, di sini kita masukin itu ya millisecond ya. Jadi misalnya kalau kita mau nunggu 3 detik berarti 3000 gitu. 3000 millisecond sama dengan 3 detik ya. Nah, begitu dia kan pas dia jadi kalau misalnya dia dijalankan nanti dia nggak isinya ini nggak langsung jalan. Misalnya console log ini urutan 2 gitu. Jadi karena dia bakal jalan console log ininya pas 3000 detik 3000 millisecond udah lewat gitu pas kode ini dibaca. Jadi ini kayak simulasi code asynchronous gitu. Soalnya kan dia nggak langsung jalan ya. Dia bisa nunggu berapa lama terus baru jalan. Itu kan asynchronous. Jadi pas dia nunggu code berikutnya misalnya kita bikin nih console.log ini urutan 3. Nah, ini nggak bakal sesuai urutannya nih kalau misalnya kita coba jalanin. Misalnya not asynchronous tuh. Ini kita nunggu dulu terus dia baru ngeprint. Tuh dia nggak bakal sesuai urutannya. Jadi pertama kan dia baca dulu nih, ini urutan 1. Terus pas dia baca ini, dia bikin set timeout kan. Dia jalan tapi dia nunggu 3000 detik dulu sebelum code ini dijalankan. Nah, ini asynchronous nih. Dan karena pas dia nunggu, dia nggak blocking gitu. Berarti si code sesudahnya bisa jalan yang ini. Maka kalau kalian lihat hasilnya, tuh dia print dulu nih, ini urutan 1 di print. Terus dia baru pas dia jalan ini dia nggak langsung di print kan, karena dia akan nunggu 3 detik dulu. Nah, dia yaudah karena dia asynchronous, dia nggak blocking. Berarti code yang lain bisa jalan. Jadi ini urutan 3 jalan dulu nih. Maka di print. Terus kita taikan kita nunggu dulu ya lama gitu. Nunggu dulu nih 3 detik terus baru muncul. Nah ini asynchronous nih. Jadi dia nggak sesuai urutannya, yang beda sama yang kayak ini kan dia ngeprint sesuai urutannya ya. Ini urutan 1 terus baru ini urutan 2 terus ini urutan 3. Kalau asynchronous dia nggak, dia perhati waktu prosesnya juga. Jadi misal pas dia ngeprint duluan, ini kan ya emang sinkronus ya yang konsol ini urutan satunya dia jalan duluan. Terus pas kita nyalain set time out, ini kodenya nggak langsung jalan nih, dia nunggu dulu nih 3000 millisecond atau 3 detik. Nah, pas dia nunggu, karena dia asynchronous code, dia nggak blocking nih. Jadi code sesudahnya yang abis ini yang konsol ini urutan 3 bisa langsung jalan. Makanya hasilnya kayak gini, urutan 1, ini urutan 3. Terus nanti ini urutan 2 pas udah 3 detik tadi baru dia baru jalan nih. Ini urutan 2. Tuh, ini asynchronous kayak gini. Nah, terus asynchronous itu buat apa? Nah, jadi kalau misalnya bikin kita bikin aplikasi gitu, pasti ada kayak ambil request data gitu ya dari API kayak gini nih, digunakan untuk request data dari API. Ini contoh penggunaan asynchronous. Nah, kalau misalnya kita request dari API, kita kan nggak tahu ya ambil datanya berapa lama. Bisa mungkin cepet gitu sedetik udah nyampe datanya, atau mungkin bisa lama gitu ya, bisa 5 detik lebih gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan kita nggak tahu nih berapa lama. Ya kita pakai synchronous gitu. Biar nanti code yang lain bisa jalan dulu. Karena kan asynchronous kayak tadi ya, dia nggak blocking. Jadi code yang lain yang sudah ini bisa jalan dulu. Maka kita pakai asynchronous kalau misalnya buat nge-fetch data gitu. Soalnya kita nggak tahu nih, ini bakal berapa lama. Jadi kita coba simulasin ya contoh penggunaan asynchronousnya. Jadi kita bikin ya penggunaan synchronous.js. Nah, jadi sini pertama kita coba buat semacam simulasi ya, ambil data mungkin dari server mana gitu. Kita anggapnya kita ambil data tentang Pokemon gitu. Jadi kita bikin function get Pokemons. Nah, terus kita anggapnya di sini kita bikin variable dulu. Ini yang bakal nampung hasilnya. Nanti hasil ambil dari server mana, dari API. Terus nah ini kan kita bikin simulasinya ya. Kita pakai set timeout. Nah, ini
Misalnya dia ambil data berapa lama, mungkin 2 detik cukup ya. Nah, anggap aja dia pas udah 2 detik dia baru nyampe nih datanya. Misalnya kita ambil cari chart gitu. Terus kita ambil Bulbasaur. Terus kita ambil EV gitu. Nah, tapi ini habis 2 detik ya, baru nyampe datanya. Terus ini kita ada return result. Nah, tapi menurut kalian kalau misalnya kita langsung jalanin si get Pokemon ini bakal dapat gak kira-kira data Pokemonnya? Yang ini. Ya, kita coba ya, kita jalanin. Console.log get Pokemon gitu. Kayak gini. Ya, ini kita lihat aja hasilnya. Penggunaan Synchronous. Enter. Set out. Oh, kita tahu typo. Ya, aku typo tadi. Ini T-nya T besar ya. Ini kita jalanin aja. Nah, dia undefined ya. Kenapa dia undefined? Dia pertama kan kita jalanin ya fungsinya nih. Terus dia bikin variable kan buat nampung. Terus dia jalanin nih set timeoutnya. Anggapnya dia mau ambil data nih, ambil data ini. Tapi dia butuh 2 detik. Nah, karena dia asynchronous, dia kan nggak blocking. Berarti si return resultnya langsung jalan, maka langsung di return nih hasilnya. Yang kita konsol nih undefined. Nah, jadi kalau misalnya kita anggap, berarti ini kan gagal ya. Kita mau ambil data nggak dapet ya. Soalnya kita mau dapat undefined kan mesti kita dapat nih. Nah, kalau misalnya kita mau proses asynchronous gini, kita nggak bisa langsung bener-bener langsung barbar kayak gini aja langsung ambil consolidate Pokemon itu nggak bisa. Kita ada cara-caranya dulu buat prosesnya. Nah, buat prosesnya gimana? Nah, buat prosesnya itu ada 3 cara nih. 3 cara menangani proses asynchronous. Ini pertama kita ada callback, ada promise, dan ada async and wait. Nah, callback itu apa? Jadi kan kalian pertama minggu lalu udah belajar callback ya, yang sebuah function, uh, dia sebuah function yang menjadi argumen untuk function lain dan dipanggil dalam function tersebut. Nah, itu kita bisa gunakan untuk mengelola proses asynchronous juga yang tadi. Kalau tadi kan gagal ya, gagal pas kita coba jalanin, mestinya kita dapat data Pokemon ini, kita malah dapat undefined. Soalnya ya ini ambil datanya belum selesai, tapi langsung kita return nih. Nah, terus gimana cara biar kita mau returnnya gitu, misal kita pakai datanya terus pas fetch-nya udah berhasil nih, pas fetch-nya udah selesai. Nah, ada 3 cara, yaitu yang tadi nih, callback, promise, dan async and wait. Nih, callback. Jadi dalam callback kita dapat menangani proses asynchronous dengan memasukkan sebuah function sebagai argumen, di mana function tersebut bisa dipanggil setelah proses asynchronous yang selesai. Jadi pas misalnya kita bikin baru aja gitu, bikin file baru, callback synchronous.js gini. Nah, terus kita bikin function yang tadi deh. Bedanya nanti kita fungsinya bakal nerima callback, bakal nerima function callback get Pokemon, terus nih callbacknya. Nah, ini sama kayak tadi ya, set timeout gitu. Terus dia ya kayak tadi dia ambil ya, tadi ada let result di sini. Let result, terus nanti resultnya sama dengan tadi ada Charizard, Bulbasaur, EV. Nah, terus di sini baru nih kita pas dia udah selesai, kita panggil nih callbacknya di sini. Ini callbacknya nanti kita bebas ya fungsinya mau kita apain. Nah, dia callback terus kita masukin nih resultnya. Nanti kita proses hasil fetch-nya tuh di sini di callbacknya. Nah, terus ya dia nge-fetch-nya nggak butuh 2 detik juga ya, 2000 milisecond kayak sebelumnya. Nah, di sini baru kita bikin misalnya kita mau apa ya? Apa kita print Pokemon gitu. Kalau misalnya kita udah selesai, kita mau ngeprint nih Pokemonnya. Ini dia dapat resultnya ya. Terus parameter resultnya, ini bebas yang nggak harus sama result. Misalnya kayak dapatnya Pokemon gitu, ini juga bisa. Nah, terus misalnya kita langsung mau console log aja gitu, console.log Pokemon gitu. Nah, ini kayak gini. Terus misalnya kita, ya berarti pas kita mau jalaninnya gitu, ya kita kayak gini get Pokemon, terus kita masukin nih functionnya print Pokemon. Nah, ini baru
baru ke print double dan nanti hasilnya mestinya nggak undefined lagi nih. Kita berhasil ngeprint ininya. Nih ya, not callback synchronous. Nah, dia nunggu dia kan 2 detik terus baru ke print nih. Nah, ini kenapa dia ngeprintnya berhasil gitu? Jadi perbedaannya gini nih. Ntar ya. Nah, kalau yang sebelumnya ini yang biasa yang nggak kita handle sama sekali. Kalau ini yang pakai callback. Nah, jadi kalau yang biasa pertama kita kan bikin variable result ya. Terus kita jalan ini simulasi fetch datanya. Kita mau ambil cari result browser EV. Tapi kan dia butuh 2 detik ya. Tapi di sini karena kita langsung kita return, makanya dia ngeprintnya tuh undefined. Soalnya pas kita nyampe return result ini, si fetch-nya ini belum selesai nih, si set timeout belum selesai. Simulasi fetch-nya belum keambil datanya, makanya masih undefined. Makanya gagal. Nah, tapi kalau di sini kita pakai callback nih. Kita terima function callback, terus si callback-nya kita taruh pas di sini, pas return result-nya, pas result-nya udah dapet nih, pas dia udah berhasil dapet datanya nih 3 Pokemon nih, baru dipanggil nih callback-nya. Maka si callback ini dapat ini kayak gitu. Makanya ya callback bisa dipakai juga nih buat ngehandle asynchronous. Jadi nanti misalnya nih kita banyak ya prosesnya ngapain lagi gitu. Misalnya ngapain kita kita Pokemon kita for each gitu ya. Pokemon dot for each ya for each ya array for each kayak gini. Terus anggap aja console.log misalnya Pokemon gitu. Jadi namanya apa sih? Oh elemennya. Ada elemen terus gacha gitu kita dapat. Nah, oke gini ya dia tetap jalan. Jadi nunggu dulu. Dan bentar, for each is not undefined lah. Pokemon kayak gini aja. Nah tuh. Jadi kalau misalnya dia tadi misalnya kita mau ngeprint masing-masing gitu. Nah, jadi kan kita panggil ya pertama yang get Pokemon-nya kita kasih function callback yang ini. Terus kita bikin variable result kan buat nampang hasilnya. Nah, pas kita set timeout, kan dia nunggu nih 2 detik kan. Kayak tadi dia nggak langsung ke print ya, dia nunggu 2 detik dulu. Nah, pas udah 2 detik dia balik, kan udah dapet nih datanya. Terus baru nih callback-nya dipanggil. Nah, pas callback kepanggil nih, ya callback-nya udah dapet tuh datanya tuh, udah dapet nih si Pokemon-nya nih, si result. Si result terus dia dapet Pokemon-nya, makanya bisa diproses. Jadi callback ya emang bisa dipakai. Biasa callback juga dipakai buat synchronous juga. Karena soalnya kan dia nanti kita masukin callback terus nanti dia bisa panggil pas datanya udah ada gitu. Nih. Jadi pas data udah ada baru dipanggil callback-nya. Makanya kita bisa proses, bisa kita pakai nih buat proses asynchronous. Nah, tapi callback bukan cuma satu-satunya cara ya. Ada cara lainnya itu namanya si promise. Nah, promise itu apa? Promise itu adalah sebuah objek yang merangkum hasil dari sebuah proses asynchronous. Nah, jadi kalau misalkan anggap aja kayak kalian bikin janji gitu ke teman kalian, saya mau beliin kopi ya. Nah gitu. Kan kita nggak tahu ya misalnya kita beliin kopinya kapan gitu. Bisa minggu depan, bisa besok, bisa tahun depan, kan bisa kapan aja gitu. Nah, jadi pertama si promise itu dia punya 3 state nih. Jadi pertama si pending, jadi proses asinkronus pada promise tersebut masih berjalan. Jadi misalnya promise-nya masih belum selesai gitu. Kita masih janjiin teman kita bakal beliin kopi, tapi belum kita beliin kopinya, belum kita kasih. Nah, anggapnya misalnya kita masih pergi jalan ke toko kopinya. Nah itu ini masih pending nih, belum selesai, promise-nya belum selesai. Nah terus nanti ada satu state lagi, ada 2 state lagi. Pertama ada fulfilled ketika proses asinkronisnya selesai dan berhasil. Contohnya request data dari API berhasil dan mendapatkan datanya. Jadi kalau misalnya kita balik ke yang tadi, yang pas kita janjiin teman kita beli kopi, berarti kita udah beli nih kopinya, terus kita udah kasih ke temannya. Nah itu berarti kan promise-nya selesai kan ke fulfilled, terpenuhi. Promise kita membeli kopi ke teman kita sudah terpenuhi. Nah, terus ada yang rejected ketika proses asynchronous gagal, contoh terjadi network error saat request data dari API. Nah, ini berarti kalau misalnya kita balik ke yang tadi, contoh yang tadi, misal kita beliin kopi buat teman kita, berarti kita kan janji nih mau beliin teman kita kopi, tapi pas kita ke toko kopi, tokonya tutup gitu. Nah, jadi kita balik ke teman kita, terus ya kopinya nggak ada. Nah, itu rejected nih. Berarti ya promise-nya gagal. Apa yang kita janjikan nggak kita nggak dapat gitu. Misal kita janjiin kopi ya kita nggak kita kasih kopi. Nah kayak gitu itu promise. Ini kita coba bikin contohnya aja. Misalnya kita bikin function lagi, ini tutup aja yang tadi. Ini kita bikin promise synchro
nose.js. Kita bikin function get Pokemons. Jadi di sini kita bakal pakai promise ya untuk menghandle proses asynchronous yang tadi nih, yang ambil data ini kita bakal pakai promise, nggak pakai callback lagi. Jadi pertama buat pakai promise gitu, berarti pertama si functionnya ini dia bakal return promise nih kan, bakal return promise. Returnnya gimana? Nah, pertama dia return, kita bikin promise-nya new promise gitu. Nah, si promise ini dia menerima sebuah function ya, parameter menerima satu function. Nah, si functionnya itu dia menerima dua function callback. Pertama ada resolve callback, terus ada si reject callback. Nah, si resolve callback ini ngapain? Nanti resolve callback ini bakal kita pakai untuk menerima hasil promise yang berhasil. Kalau misalnya promise-nya berhasil. Jadi misalnya kita ambil fetch datanya tuh udah dapet nih. Ini udah dapet nih cari result-nya. Ya udah, kita nanti bakal panggil si resolve. Tapi kalau misalnya fetch datanya gagal, misalnya si fetch ada error apa gitu, mungkin servernya error. Nah, nanti kita bakal pakai reject buat balikin si errornya gitu. Buat case tahu nih promise-nya gagal terus kenapa juga gitu. Kayak tadi contohnya tadi kita kan jadiin teman kita kopi. Terus kita nggak beli kopinya kan karena toko tutup. Itu ibaratnya kayak kita bilang ke teman kita rejectnya ini kopinya nggak ada, tokonya tutup. Nah kayak gitu. Itu rejectnya nanti bakal dipakai buat ya return itu errornya atau alasan promise-nya gagal. Nah, ya pertama kalau misalnya kita mau praktekin resource sama rejectnya berarti kita harus bikin biar simulasi fetch-nya bisa gagal ya. Nah, caranya gimana? Kita bikin dulu bisa con sukses gitu. Terus con sukses sama dengan new math.round. Kita random ya. Terus math.random. Nih kayak gini. Ini hasilnya si suksesnya hasilnya bakal 0 atau 1. 0 atau 1. Nah, jadi kalau misalnya anggapnya kalau misalnya si suksesnya sama dengan 0, ini sama dengan berhasil ya. Ini dia bakal berhasil. Berhasil. Terus kalau misalnya else, else berarti kan suksesnya 1 ya, berarti gagal gitu. Oh, entah, misalnya kita bikin set timeoutnya dulu. Ini kita bikin set timeout. Misalnya nggak boleh nge-fetch data ya 2 detik juga kayak sebelumnya, jadi 2000 millisecond. Ini kita pindahin aja ke dalamnya. Jadi misalnya sudah 2 detik gitu, dia ngecek nih, ini gagal atau enggak nge-fetch datanya gitu. Kalau misalnya berhasil, dia bakal pakai resolve ya. Kan resolve dipakai buat balikin kalau misalnya promise-nya udah berhasil gitu. Hasil promise yang berhasil. Jadi resolve, dia sebuah function ya. Kita masukin nih datanya apa nih yang berhasil. Dia bakal return si Charizard, terus si Bulbasaur lagi, dan si Eevee lagi. Nah, terus juga nanti ada return reject-nya ya. Misal gagal, misalnya apa ya gagalnya? Fetching data failed gitu. Fetching data failed. Server error. Apa gitu. Misalnya servernya lagi error, terus maka fetching data failed. Nah, tapi ini kita baru bikin promise-nya dulu ya. Kita belum handle cara. Jadi promise kan dipakai buat mengelola proses asynchronous, tapi buat pakai si promise-nya gitu. Ini kita harus handle lagi nih. Kita nggak bisa langsung panggil kayak gini ya. Nanti nih kita coba panggil langsung. Console.log get Pokemons. Nah, dia kan return sebuah promise ya. Promise kalau misalnya dia bakal balikin si Charizard dan kawan-kawannya ini. Nah, kalau misalnya kita jalanin, ya tanpa kita proses kayak gimana-gimana gitu, ini bakal gagal nih. Hasilnya nggak bakal sesuai yang kita mau. Kita jalanin, tuh dia ada method insert constructor. Oh, ini jangan nih ya, ini yang salah. Ini langsung metotron aja. Nah, tuh dia bakal return promise pending, terus nih, tuh dia gagal ya. Berarti dia dapat tadi pas random dapat 1 terus gagal nih fetching data failed server error. Nah, tadi kan kalau gini bukan yang kita mau ya. Kita misal maunya dia benar return string gitu, fetching data failed server error atau enggak dia return si ini nih, si Charizard dan kawan-kawannya. Tapi ini pas kita panggil ini dia baru return promise-nya nih. Promise-nya tuh masih dalam pending, masih jalan promise-nya. Jadi dia masih lagi ngambil datanya. Nah, terus cara ngehandle proses promise-nya gimana? Nah, kalau bisa buat ngehandle si promise-nya, kita bisa pakai
namanya itu chaining. Kita nanti ada chaining, jadi key chaining itu kayak gini nih. Pokoknya kita panggil function di Pokemon, terus nanti kita bisa chain pakai titik. Nah, titik ini, nah ini ada then, ada catch. Finally itu, nah aku jelasin then dulu deh. Nah, then ini tuh dipakai pas ketika promise-nya tuh berhasil. Jadi kalau misalnya kita pakai then ini, misalnya ini data ya, dia kan lima data ya, nah, data si Pokemon, Pokemon gitu. Bukan data. Nah, then ini bakal jalan kalau misalnya promise-nya berhasil. Berarti kalau misalnya resolve-nya kepanggil, dia bakal ke then. Terus nanti selain then ada namanya catch. Nah, catch itu kalau misalnya si reject, kalau misalnya error. Jadi kita tulisnya biasanya error nih, parameter error, terus kita tulis nih console.log error. Ini si cache bakal jalan kalau misalnya promise-nya gagal, ke rejected. Yang kayak tadi kalau misalnya kita simulasin ambil data dari API, berarti fetching data failed, terus servernya error gitu. Nah, ini dia bakal lari ke cache. Terus tadi kalian ada lihat yang namanya finally. Nah, finally itu dia bakal jalan apapun yang terjadi. Misalnya berhasil, ya udah finally jalan. Terus kalau misalnya reject gagal ya, finally juga tetap jalan. Jadi misalnya uh, kita konsol aja, anggapnya promise sudah selesai gitu. Promise sudah selesai. Mau gagal atau berhasil ya, dia kan promise tetap selesai kan. Nah, yang kita coba jalanin ya. Kita coba jalanin not promise asynchronous.js kayak gini. Nah tuh dia kan ini berarti berhasil ya. Dia then-nya jalan nih. Dia ngeprint kan si Charizard blue browser EV, berarti pas kita jalanin promise, dia kan nunggu nih, anggap aja dia kan pertama kita random ya, random 0 atau 1, terus dapat 0. Nah, terus kita ambil nih, anggap kita simulasin ambil datanya dari API. Dia nunggu 2 detik, misal butuh 2 detik, terus dia pas dia dapat berhasil nih, dapat nih datanya, terus dia panggil resolve kan, dia balikin datanya. Nah, pas di sini kita karena dia berhasil berarti dia ke then nih, console log data. Nah, kita ngeprint kan nih, tuh sesuai. Nah, terus finally baru jalan nih, promise sudah selesai. Nah, kita coba sampai dapat error ya. Misalnya kita coba jalan, ini berhasil lagi. Bentar ya, tunggu sampai dapat error. Uh, ini berhasil lagi. Nah, tuh. Ini sekarang dia gagal nih. Tadi dia random, dapatnya 1. Ini kan berarti if yang ini nggak jalan ya. Berarti dia care yang reject nih. Fetching data failed, server error. Nah, kalau sampai ke reject, berarti dia nanti larinya ke catch. Tuh, maka dipringkan errornya. Si ini, fetching data failed, server error. Nah, terus finally juga jalan. Jadi finally itu dia buat, kalau misalnya mau promise-nya selesai, pokoknya promise-nya selesai, baik gagal, baik berhasil, finally tetap jalan nih. Makanya kalau kalian perhatiin, pas kita berhasil, promise sudah selesai tetap ke print. Terus pas kita gagal, si promise sudah selesai juga tetap ke print nih. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai promise, selain kita harus bikin promise-nya, kita harus juga prosesnya nih pakai then, catch, terus finally. Tapi kalau finally optional sih, bebas. Tapi kalau then sama catch itu wajib ya. Soalnya kan promise pasti dia bakal resolve atau reject. Nah itu harus kita handle. Kalau misalnya anggap aja kita nggak handle nih, catch-nya nggak kita ituin. Ini dia nanti code kita bakal error, bakal gagal. Nih kita coba, nah tuh dia langsung error kayak gini nih. Soalnya si errornya nggak kita handle pas dia bilang reject, aku gagal tuh. Nah si pas dia di chaining dia nggak tahu nih si catch-nya nggak tahu mau kemana, si errornya nggak tahu mau kemana, makanya dia langsung throw error kayak gini nih. Tuh unhandled promise rejection tuh nggak kita handle soalnya. Ya kalau misalnya kayak mau pakai promise, setidaknya kalian harus sediain dua inilah. Harus sediain then buat kalau misalnya promise-nya berhasil ke resolve, atau kalian sediain catch dan kalian sediain catch kalau misalnya promise-nya gagal, ke rejected. Nah, terus selain itu ada namanya async await. Nah, async await itu apa? Async await itu ada sebuah fitur yang mempermudahkan kita dalam menggunakan promise. Jika kita bisa menulisnya seperti kode yang sinkronus, seperti kode biasa gitu. Niko ini kan agak pakai then catch itu rada aneh ya. Sintaksnya jadi kayak nggak normal, nggak kayak biasa kita tulis code biasa tuh kayak gini. Atau code kayak gini yang jalannya tuh dari atas ke bawah. Nah, kalau misalnya kita pakai async await, kita bisa tulisnya tuh bagaikan kode sinkronus gitu. Jadi async await, kita terus bikin dulu async await.js. Terus kita nih async await itu dia pakai buat nge-handle promise ya, bukan ngebikin promise. Buat bikin promise kita harus kayak gini nih, harus return new promise, terus sediain
function yang ada resolve dan reject, callback dan kawan-kawannya gitu. Ini buat bikin promise. Ini buat handle-nya. Async await itu dia cuma synthetic sugar doang. Ya, dia buat bikin penulisan sintaksnya lebih enak aja. Jadi, dan dia tuh cuma pakai buat menghandle promise ya. Jadi kayak gini. Dia anggapnya buat gantiin si ini nih. Jadi kita nggak perlu pakai then catch lagi. Tapi buat bikin promise-nya kita harus kayak gini lagi. Jadi ini kita copy aja. Nah, kalau async await gimana? Ini kan kita udah bikin ya nih. Ini promise kita yang sama seperti sebelumnya. Nah, kan sebelumnya kita pakai then sama catch ya. Kalau misalnya buat handle si promise-nya. Terus nah berarti kalau di sini kita bakal pakai async await. Pertama kita buat sebuah function dulu. Function misalnya apa ya? Display Pokemon gitu. Ini kan function biasa ya. Nah, buat async await itu kita harus pakai namanya async function. Jadi kita kasih kode async di belakang functionnya nih. Kenapa? Karena kita kan bakal pakai await. Nah, await itu cuma bisa dijalankan di dalam function yang async. Jadi kalau misalnya kalian nanti pakai await di function yang gak ada async ya, kayak gini, dia bakal error. Nah, jadi pertama terus apa ya? Kita pakai result dulu ya, kita tambung hasilnya kan. Nah, get Pokemon gitu. Terus kita bakal konsolok si resultnya. Nah, kalau kayak gini kan sama aja seperti sebelumnya ya. Kalau misalnya kita jalanin gitu, misalnya anggap kita belum pakai async await-nya, await-nya belum kita pakai async await.js. Oh, lupa panggil note-nya. Async await.js. Nah, ini kan dia nggak ngepin apa-apa ya, soalnya bukan. Ini lebih tepatnya display Pokemon emang belum kita panggil. Nah, kalau misalkan jalan gini, dia bakal return promise doang. Soalnya ini belum ke handle nih. Kita belum manfaatin async await-nya. Kita baru cuma pakai async-nya buat kasih nih functionnya tuh async function. Nah, buat pakai await gimana? Kalau misalnya pakai await, kita langsung aja nih kita tulis await di depan function yang bakal return promise. Jadi kayak gini. Nanti hasil gimana? Nah, kita tunjukin hasilnya dulu baru aku jelasin. Tuh, dia langsung return si hasil yang resolve-nya ya. Nah, di await itu dia ngapain? Await itu dia kayak tungguin promise-nya selesai. Jadi ini dia nungguin nih. Jika dia jalan ya, promise-nya jalan. Ya kan dia bawa masih promise pending kan. So, yang tadi dia state-nya masih pending nih. Si set timeout-nya belum selesai, masih nunggu 2 detik. Nah, jadi kok await itu dia nungguin dulu nih. Jadi dia nunggu dulu. Jadi si console log result ini belum dijalanin. Anggapnya kayak gini nih, pas udah 2 detik. Ini kan anggapnya code-nya jalan nih. Kayak Pokemon await. Nah, pas await dia nunggu dulu nih, nunggu 1 detik, terus nunggu 2 detik, baru kode si selanjutnya baru dijalan 2 detik lagi 2 detik. Nah, baru nih console resultnya baru dijalanin. Itu async await. Jadi dia kayak cara handle promise juga, tapi bedanya kita tulis kode itu lebih enak nih kayak gini doang. Nah, tapi kalau misalnya error gimana? Misalnya kita coba jalanin sampai error ya. Nah, ini berhasil lagi. Kok nggak gagal sih? Nah, kalau misalnya itu dia cuma kerja cuma nungguin promise-nya selesai doang ya. Dia nggak ngehandle error atau apa-apa gitu. Dia nggak beda sama den sama catch. Code itu kan dia buat resolve, catch itu buat reject ya. Emang dibikin khusus ada misalnya si den ini dia buat kalau misalnya promise-nya berhasil resolve. Terus catch itu kalau misalnya ke rejected. Nah, kalau misalnya si async await dia cuma nungguin promise selesai doang. Baik resolve atau reject ya udah dibiarin gitu. Maksudnya tetap seperti biasa. Jadi kalau misalnya kita mau handle-nya gimana? Nah, kita harus pakai namanya try catch. Try catch error gitu kayak gini. Sini ada console.log error. Terus kode yang await-nya itu kita taruh di dalamnya. Soalnya kan kemungkinan errornya kan di dalam ini ya. Nah, jadi kayak gini. Jadi kalau misalnya apa ya kita jalanin lagi nih display Pokemon terus kita akan masuk ke try catch kan let result wait get Pokemon berarti kan kita nungguin ya promise-nya selesai. Si promise ini nih yang promise ini. Kalau misalnya set timeout-nya berhasil, if sukses gitu, ya dia masuk lanjut seperti normal kayak tadi seperti sebelumnya yang ini, yang 3 ini nih. Dia berarti resolve terus dia udah promise-nya selesai kan dia balikin si hasil get Pokemon Charizard blue browser EV ke result terus di print. Tapi kalau misalnya gagal, dia kan return reject. Berarti dia kan nge-return error ya. Nah, berarti kalau misalnya sampai di sini ada yang return error, dia lari ke catch, terus errornya dia terima di sini, terus di console log.
Jadi kayak gini nih, nanti hasilnya bakal kayak gini. Kita coba jalanin sampai gagal. Nah tuh gagal tuh, dia di print kan. Jadi dia tadi ternyata abis dia nungguin selesai get Pokemon-nya, get Pokemon-nya tuh promise-nya rejected, gagal. Ya udah dia throw error, terus dia masuk ke si catch. Kan dia soal throw error di dalam try ya. Kalau di dalam try berarti dia bakal dilempar ke catch-nya nih. Diterima nih di function errornya, si fetching data first of error, terus di print kayak gini. Nah itu async await. Jadi dia cuma cara ngeproses si promise-nya aja gitu. Jadi buat proses si promise ada dua cara nih, ada then catch atau si async await. Kalau async await ya kita tulisnya kayak kode biasa gitu, kayak sinkronus, cara bacanya kayak atas ke bawah gitu. Kalau then catch itu dia pakai chaining ya, method chaining. Nah, terus habis kita proses asynchronous ada namanya node modus nih. Jadi node modus itu apa? Pertama kita cari tuh modus itu apa? Modus itu dapat berupa sebuah file yang kita buat sendiri atau library gitu yang bisa misalnya kita habis npm install apa gitu, misalnya Lodash dan kawan-kawannya gitu, itu library kan yang dari npm. Itu modul juga. Terus di dalam modul ini dapat mengandung sebuah function atau variable yang dapat kita gunakan di file lain sesuai kebutuhan kita. Misalnya kita kan banyak file-file gini nih. Misalnya anggapnya aku mau pakai first name gitu, aku pakai di function lain gitu, misalnya di synchronous mau aku print. Nah itu kita bisa manfaatin modul kan. Ini kan sebenarnya juga masing-masing modul nih, bedanya belum kita export import aja. Nanti aku jelasin export import itu kayak gimana. Nah, ini habis kita tahu modul, kita harus tahu namanya tuh modul system. Jadi modul system itu apa? Jadi sebuah cara bagi bahasa pemrograman agar bisa menerapkan instalasi kode dari suatu file dalam file lain dan juga memungkinkan untuk menyertakan kode dari sebuah file ke dalam file lain kayak yang tadi nih. Ini kan yang misalnya variable mana tadi? Yang template literal kan ini kan si first name last name jurusan universitas cuma diketahui di file ini aja di template literal, di modul template literal. Si modul synchronous, asynchronous, si callback dia nggak tahu nih kalau misalnya ada namanya si variable si first name last name dan kawan-kawannya. Nah, terus kalau misalnya kita anggapnya kita mau kasih tahu nih ke yang lain nih, kita mau misalnya mau export import, nah itu tergantung sama si modul sistem yang kita pakai. Soalnya di JavaScript itu ada lebih dari satu modul sistem, dia nggak cuma satu. Nah, terus modul sistemnya JavaScript ada apa aja? Nah, modul-modul JavaScript ada 4 jenis, ada CommonJS, ada AMD atau Async Module Definition, terus ada UMD, Universal Module Definition, atau ada yang paling baru gitu, ECMAScript Harmony atau ES modul sekalian bacanya, atau mungkin kayak kau baca-baca di internet mungkin dapatnya tuh ES6 modul ya, S6 modul, yaitu namanya emang beda-beda. Jadi itu, tapi yang kita jelasin, yang aku jelasin paling cuma dua ini doang ya, yang bakal sering dipakai sih. Soalnya jujur aja aku sampai sekarang masih belum pernah pakai yang ini nih, belum pernah nemu juga. Jadi aku jelasin yang dua ini aja, yang biasa aku pakai. Nah, pertama ada CommonJS. CommonJS itu apa? CommonJS ada modul sistem dijadikan standar oleh Node.js ketika harus berurusan dengan kode-kode Node.js. Dikarenakan untuk server side seperti Node.js, kan Node.js server side ya. Modul sistem itu sangat dibutuhkan, tetapi dia bukan modul sistem standar yang diperkenalkan oleh JavaScript-nya sendiri. Nah, pertama, kenapa Node.js butuh modul sistem ya? Karena kalian kalau bisa bikin aplikasi server gitu buat bikin app, nggak mungkin ya kalian taruh semuanya di satu file gitu. Bisa sih, tapi bakal berantakan banget. Nah, jadi maka sangat-sangat dibutuhkan. Terus kenapa dia bukan modul sistem standar yang diperkenalkan oleh JavaScript-nya sendiri? Jadi pertama aku kasih tahu dulu ya, JavaScript modul sistem standarnya dari JavaScript itu ECMAScript Harmony, ES modul. Tapi ini baru ada di ES6.6. Ini sesudah Node.js. Jadi pas Node.js ada gitu, terus dia mau terapin modul sistem, si ES6 ini belum ada. Jadi dia bikin jadiin standar, dia bikin standar sendiri yaitu CommonJS. Jadi pas CommonJS ini bikin nih, pas Node.js itu si ECMAScript Harmony itu belum ada. Lebih tepatnya JavaScript itu juga belum punya modul sistem sendiri. Maka maka dia bukan ini ya, bukan modul sistem standar diperkenalkan oleh JavaScript sendiri. Ini dijadiin standar sama si Node.js-nya, bukan JavaScript-nya. Karena waktu itu ya si ES6 modul belum ada gitu. Sama JavaScript juga belum punya modul sistem. Maka dia bikin standar sendiri, yaitu CommonJS. Nah, terus kalau misalnya mau export import di modul CommonJS gimana? Di pertama, di export itu ada dua jenis ya. Ada name export sama default export. Name export itu apa? Itu export yang bernama dan di satu modul dapat memiliki lebih dari satu name export. Jadi export modul name export itu dia adalah
export yang kita kasih nama nih, kayak ini modul export sebuah nilai, modul export sebuah function, atau enggak kita bikin objek literal terus kita kasih namanya apa aja itu yang diekspor, sebuah nilai, sebuah function gitu. Nah, dan itu kalau ekspor dia bisa lebih dari satu, di dalam satu modul atau dalam satu file itu bisa lebih ya. Jadi kita bisa ekspor, pakai ekspor berkali-kali gitu. Bisa kita ekspor ini kan dua, ada kita ekspor nilai, terus kita ekspor function. Berarti kita ada dua name export ya, itu bisa. Jadi kita coba contohin aja name export common.js. Misalnya name export common.js gitu. Misalnya kita bikin const sebuah nilai. Nilainya ya nilai. Terus kita bikin const lagi. Function, sebuah function. Misalnya sebuah function nanti dia bakal menerima kalimat, terus dia print nih console.log.kalimat. Nah, untuk name export nih, seperti yang kalian lihat tadi, dia ada dua cara ya buat exportnya. Pertama, kita bisa langsung export semuanya gitu. Jadi kita bikin modul .export nih sintaks buat itu ya, name export di common.js, modul .export, terus kita pakai object literal. Terus kita masukin nih sebuah nilai, terus sebuah function. Nah, kita bisa export kayak gini. Atau ada cara kedua buat exportnya itu kayak gini. Kita langsung export pas kita bikin variabelnya atau functionnya di modul .export dot. Jadi anggap aja kita kayak kita ketik dulu deh. So, nilai sama dengan T sama dengan nilainya sama aja kita deh. Terus modul .export sebuah function gitu. Kalimat ini kayak tadi ya, konsol kalimat. Nah, kayak gini ini hampir sama sih sama yang seperti sebelumnya. Ini kita jadi assign, jadi sebenarnya itu jadi sebuah property dari modul exportnya. Terus sebuah function juga jadi property dari si modul exportnya. Dia ada dua cara buat export dari name export. Nah, export dari common.js ada yang kayak gini, sama yang kayak gini. Tapi yang disarankan sih yang ini aja ya, yang di atas. Soalnya lebih gampang dibaca, lebih enak juga. Jadi aku uncomment lagi. Nah, terus kita bikin coba lihat default exportnya dulu deh. Nah, kan tadi ada dua jenis ya untuk export di common.js, ada name export terus ada default export. Nah, kalau istilah default export itu export yang digunakan ketika sebuah modul atau file hanya mengekspor satu nilai dan di satu modul hanya dapat memiliki satu default export. Jadi kita coba bisa pakai si default export ini cuma sekali doang nih di satu modul. Kita nggak boleh pakai berkali-kali. Kalau name export kan boleh berkali-kali ya. Nah, default export itu bisa berkali-kali. Jadi kita bikin ini default export common.js.js. Apa ya? Ini buat export nggak harus nilai atau function doang ya. Kita bisa anggap aja kita export kelas ya. Mesti kalian udah belajar kelas kan di minggu kedua. Anggap aja kita bikin kelas student. Ada misalnya dia punya variable, punya property name, terus name major. Terus dia anggap aja dia punya constructor kan. Misalnya name major. Major. Nah, terus nih kita assign-nya masing-masing value-nya sama name. This.name sama dengan name. This.major sama dengan major. Terus kita kasih console log gitu kalau misalnya buat nandain construction jalan. Apa ya? The student name, student dengan nama si this.name ini is created. Dia berarti kebikin kan, constructor jalan ke created, kebikin. Terus dia anggapnya si kelas student ini dia juga punya method print student detail. Console.log yang print apa aja. Yang dia ngeprint namanya dulu. Terus is misalnya student apaan gitu, berarti this not majornya. Terus
with the name. Ini kita print name-nya. Ini kita pakai template return tadi ya, yang sebelumnya di awal-awal, yang kita bisa langsung masukin variable-nya. Dia lebih gampang kalau saya bikin string pakai template return. Terus ini kita, nah ke modul export kayak modul export default export tuh kayak gini ya. Modul export tuh langsung sama dengan aja student gitu. Kita langsung ini default export di CommonJS kayak gini. Dia cuma bisa satu ya. Kalian nggak bisa ada misalnya kalian bikin variable lain gitu sama dengan lain. Terus kayak modul export kayak gini itu nggak bisa ya. Ini nggak bisa. Nggak boleh. Modul export cuma bisa satu. Nah terus kita udah bikin ekspornya, berarti sekarang kita coba importnya biar bisa kita pakai di file-file lain. Kan tujuannya Node Modus gitu ya, kita kayak isolasi code kita gitu. Terus nanti kita panggil di tempat file lain gitu, biar kayak setiap file itu cuma code-nya isi cuma satu, kayak anggapnya satu fungsi gitu atau satu fungsionalitas gitu. Jadi kayak masing-masing code itu di dalam file itu kayak terpisah-pisah, jadi lebih rapi. Jadi sekarang kita coba import aja. Nah, import di CommonJS itu ada dua jenis. Yang pertama kalau misalnya kita import name export, terus kalau misalnya kita mengimport default export. Nah, beda cara importnya ya. Jadi kita bikin file misalnya import CommonJS. Nah, kalau misalnya untuk import name export yang banyak tadi yang di sini, kita harus pakai namanya destructuring untuk mengambil semua nilainya ya, semua nilai yang ini nih. Kita harus pakai namanya destructuring. Nah, cons sebuah nilai, terus cons sebuah function, kita panggil yang tadi, terus sama dengan require name export. Nah, ini destructuring itu yang kayak gini, yang pakai object literal, terus dia langsung ambil atribut-atribut dari objeknya. Soalnya ini kan kalau misalnya kalian perhatiin ini sebenarnya kayak objek nih. Ini anggapnya sama aja kayak gini. Dan ya aku coba jalan dulu ya. Coba jalan dulu, nanti aku beritin. Misalnya kita console.log sebuah nilai. Terus kita jalanin sebuah function gitu. Nah, sebuah function. Saya dari file name export CommonJS. Nah, bisa kalian jalanin ini mesti udah berhasil sih. Dia si import common itu bisa pakai si sebuah nilai sama sebuah function dari si name export CommonJS. Ini kita cuma perlu jalanin dulu aja. Tuh, ini berhasil ya. Ini ke print di sini. Nah, tadi kenapa pakai destructuring ya? Soalnya bisa kalian perhatiin, ini tuh object literal. Jadi dia anggapnya si modul export dia export sebuah objek. Jadi kalau misalnya anggapnya kita bikin kayak gini nih, sebuah nilai ini sama aja kayak gini. Tuh. Ya, tapi yang tadi aku tulis lebih pendek. Jadi kalau misalnya ini kan objek ya, dia punya property, terus ini ada key-nya, terus ada value-nya kan. Terus kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya anggapnya kalian punya key sama value yang sama, kalian bisa langsung kalian pendekin aja. Kayak yang sebelumnya. Tuh, sebuah nilai sama sebuah function. Ini dua sama aja. Kalau misalnya key-nya sama value-nya sama, misalnya lebih tepatnya nama variable-nya sama gitu, nama variable yang nyimpen value-nya, ya kalian bisa langsung singkatnya aja, langsung tulis aja kayak gini, sebuah nilai sebuah function, nggak perlu pakai titik sebuah nilai itu titik dua sebuah nilai gitu, nggak perlu. Jadi kalau misalnya kalian bisa mau kayak gini tuh sama aja sih, tetap jalan juga kok. Tuh, dia tetap berhasil ya. Nah, sebenarnya sih kalian juga nggak harus pakai objek literal sih. Kalian kan dia export objek ya. Yang export dia export objek. Anggapnya kalian misalnya ini aku komenin dulu aja, terus cons misalnya uh, import uh, misalnya nama objeknya import name export gitu. Terus kayak require gini. Require terus nama filenya name export. Nah, ini sama aja, bedanya nanti kalau misalnya kalian kayak gini, misal kalian mau pakai sebuah nilai sama sebuah function, kalian harus kayak gini, harus panggil dari import. Ini aku hapus dulu deh, ya komenin aja.
Nah, kalau misalnya kalian mau pakai sebuah nilai sama sebuah function, kalau misalnya kalian nggak pakai destructuring, berarti kalian harus kayak gini nih, console.log. Terus kalian harus panggil dulu si import name exportnya, terus kalian baru panggil nih atributnya. Berarti kalian panggil sebuah nilai, terus kalian kalau misalnya mau panggil functionnya, berarti harus kayak gini. Sebuah function gitu. Yang ya copy aja dari stringnya dari tadi, terus kalian jalanin. Ini sama aja. Beda kalau yang tadi, kalau misalnya kalian pakai destructuring gitu, itu anggap aja kalian langsung ambil atribut sebuah nilai sama sebuah function dari si ini, dari si exportnya, terus langsung kalian assign ke variabel namanya sebuah nilai sama sebuah function, jadi lebih pendek pemakaiannya, lebih enak. Jadi bebas, kalau misalnya kalian mau import kayak gini ya bisa kalian langsung import aja, terus nanti kalian pakainya kayak pakai objek gitu, kalian pakai titik terus kalian panggil ya variable atau functionnya, atau kalian pakai destructuring. Kalau destructuring berarti si variable sama si functionnya itu langsung kalian assign ke variable di sini. Jika kalian bisa langsung panggil, nggak perlu pakai nama objeknya lagi. Nah, terus selain nah habis kita oh, oh ya tadi belum aku import ya. Nah, terus ada namanya importing default import. Ini kalau misalnya kita import import si default import sih. Nah, kalau misalnya import default import sih langsung aja sih sama kayak gini. Jadi apa tadi kita export default exportnya si student ya. Nah, berarti kita langsung aja const student sama dengan require default export common.js kayak gini. Nah, terus pakainya ya kayak pakai pakai kelas pada biasa aja. Misal cons, misal namanya student Jojo gitu. New student, terus dia pertama nama Jojo, terus NIM-nya misal 23011234456, terus majornya teknik informatika gitu. Ini langsung aja. Terus apa ya? Jojo.prince dan detail ini bisa. Tuh, tetap kepake objek berhasil import terus bisa dipakai lagi. Nah, jadi ya kayak gitu kalau misalnya kita export import di common.js, yang modul common.js. Nah, terus ada namanya yang tadi ya, ini ECMAScript Harmony atau ES modul atau ES6 modul. Jadi ES modul itu adalah modul sistem standar yang diberikan oleh JavaScript, dikenalkan oleh JavaScript-nya sendiri. Di ES modul ini diperkenalkan di ES6, di ECMAScript 6 atau ECMAScript 2015. Dan untuk Node.js, ES modul ini mulai didukung di Node.js versi 14 ya. Kalau misalnya kalian Node.js yang versi di bawah 14, kalian belum bisa pakai ES modus, belum didukung. Jadi kalau misalnya Node.js kalian di bawah versi 14, kalian harus pakai yang CommonJS. Jadi kita langsung cara export importnya aja, ES modus kayak gimana. Jadi di ES modus tuh dia terdapat dua jenis juga ya. Dia ada name export, yaitu export yang bernama, dan di satu modul dapat memiliki lebih dari satu name export, jadi bisa dipakai berkali-kali. Terus ada namanya yang default export ya. Jadi kita coba praktekin yang name export di ES modus dulu. Di name export ES modul. Sekarang bikin file aja name export ES modul.js. Nah, oh ya, kalau misal kalian mau pakai ES modul, kalian harus namain file kalian tuh ekstensinya jangan .js doang, harus pakai .mjs. Soalnya ini buat bedain, kan gara-gara si JavaScript ini punya dua modul sistem dan sangat tidak disarankan buat pakai uh, dua modul sistem bersamaan dalam project yang sama. Jadi kayak dibedain gitu. Kalau misalnya kalian mau pakai yes modus, kalian pakai .mjs atau enggak nanti pas kalian misalnya npm init gitu, kayak npm init yang y gini pas ada package JSON-nya. Nanti ini aku praktekin nanti aja, jangan dulu deh. Nanti di package JSON nanti kan harus pasang type modul. Nanti aku praktekin. Tapi kita pakai MBS dulu. Kita coba jelasin ini dulu. Nanti terakhir baru kita pakai package JSON yang ada type modulnya. Nah, jadi pertama kalau saya mau pakai ES modules, itu kan harus pakai .mjs ya. Jadi pertama, oh ya name export ya. Kita bikin dulu nih sebuah nilai. Oke, tadi aja nilai sama dengan nilai. Terus ada function, sebuah function. Ini kalimat.
console.log kalimat. Nah, buat ekspor pertama kita bisa ekspor kayak gini. Jadi kita ekspor langsung aja ketik ekspor, terus kita masukin sebuah nilainya, sebuah nilai itu sebuah function gitu. Ini kita pakai objek literal juga, objek literal yang sama kayak seperti sebelumnya yang di name export command Jest yang kayak gini. Ini sama aja. Nah, terus setelah ini kita ada cara kedua, yaitu kita langsung ekspor di variable-nya langsung jadi kayak gini. Misalkan ada const sebenarnya, kalian bisa tulis saya langsung ya bisa aja deh. Export const sebuah nilai. Terus jadi kan tulis export dulu terus baru kalian tulis nih yang di export apa, misal function, sebuah function gitu. Ini sama aja ya, sama seperti yang di atas ya, yang kayak gini. Ini dua sama aja. Dan nggak ada yang baik dan yang buruk juga sih. Cuma ini kayak lebih ke preferensi gitu. Kayak mau bikin semua variabelnya dulu terus baru langsung export semuanya, atau kalian export pas bikin variabelnya. Bebas. Nah, habis kayak gini, ini kan baru name export ya. Yang kita ekspornya kita kasih nama, ekspornya bernama, terus kita bisa lebih dari satu gitu, satu modul. Nah, di ES modus ada yang namanya juga default export. Ini juga sama ya, dia export yang digunakan ketika sebuah modul hanya mengekspor satu nilai. Dan di satu modul hanya dapat memiliki satu default export. Jadi kayak gini. Ini coba bikin juga default export ES modul. .js. Nah, kita bikin kelas student kayak tadi deh. Kelas student, terus ada name, ada major. Terus kita bikin constructornya lagi. Dia name, major. Terus dia assign ke fieldnya ya, yang atribut nih this.name sama dengan name, this.name sama dengan name, terus this.major sama dengan major. Terus kita console.log buat case log itu ke konstruktornya emang jalan. The student is created. Nah, kita tadi ada satu metode juga yang namanya print student detail ya. Nah, console.log, terus kita pakai template literal yang tadi yang kita bisa masukin langsung variabelnya ke stringnya. This.name is this.major student whose name is this.name. Nah buat default export di ES modules itu kita pakainya kayak gini. Export default student. Kayak gini. Ini sintaksnya ya. Nah kayak gini. Dan ini udah ke export nih. Terus sekarang tinggal cara import di ES modules ya. Nah, kita bikin dulu import ES module. Terus jangan lupa ya ekstensinya kita bedain dulu. Nah, buat import name export di ES module sama juga kita pakai destructuring juga. Kalian juga bisa sih pakai yang sebelumnya gitu yang kayak gini. Tapi ya lebih enak kan sih pakai yang destructuring langsung. Jadi kan nggak perlu panggil objek-objeknya berkali-kali kayak gini. Jadi ketiknya nggak usah banyak-banyak. Di import kita pakai destructuring, import sebuah nilai, ya import sebuah nilai, terus sebuah function from, nah name export ES6 module.mjs kayak gini. Terus udah ke import, terus gini coba ya, ini kan yang name ini ya, import name export. Terus kalau misalnya import default export, dia import di student ya, tadi kan student from default export ES module.mjs. Nah ini pemakaiannya sama sih, kita bisa langsung kita pakai.
sebuah nilai, terus sebuah fungsinya kita jalanin. Saya dari name export module .mjs. Atau kalian atau yang studentnya juga bisa kita pakai lagi kayak tadi, kayak seperti yang sebelumnya. 231 NIM-nya, terus kita kasih jurusannya, dia jurusan apa, terus kita panggil metodenya gitu. Nah ini jalan juga sama sih. Entar ini node import es module.mjs. Nah ini sama juga. Ya gitu. Ini yang importnya export, ini import diva export di es modules kayak gini. Ntar aku kasih komen aja deh. Es module. Nah terus kalau misalnya import common.js nih ya, kalau misalnya import di common.js-nya, import name exportnya kayak gini. Ini default export, sorry. Default export kayak gini. Terus ini import name export. Nah terus tadi mau bilang kalau misalnya anggapnya kalian udah nentuin nih, kan uh, pakai modul sistem di mana tuh kalau bisa tentunya di awal project sih, jangan campur-campur gitu. Selain kodenya nanti ribet, terus ada ya aneh aja gitu. Import pakai dua modul sistem dalam satu project. Jadi kita tentuin aja nanti, misal apa aja kalian, kalau misal kalian common.js gitu, kalian mau pakai modul sistem buat project kalian emang common.js, ya udah langsung aja gitu. Pakai .js, terus pakai JSON-nya nggak usah diapa-apain. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau pakai JS modules, misalnya kalian nggak mau nih tulis .mjs terus-terusan setiap kali bikin file baru. Nah, kalian ini aku bikin folder baru dulu deh. Ya, JS module project gitu. JS module test nih. Nah, terus kita buka dulu aja add folder to workspace terus nih. Nah, kalau misalnya kalian mau langsung gitu, misalnya kalian mau pakai anggapnya kalian lebih demen nih yang JS module sintaksnya lebih enak, lebih gampang juga. Nah, yaudah kalau gitu kalian kalau misalnya kalian nggak mau tulis .mjs terus setiap sekali kalian bikin file, jadi kalian pertama harus bikin package.json-nya dulu. Itu oke. Nah, pertama kalian harus bikin package JSON-nya itu npm init. Nah, terus nih kayak enter aja. Ini enter. Nah, kan kebikin package JSON-nya. Nah, di sininya kalian harus kasih atribut nampaknya type. Terus nih modul tuh. Jadi kalau misalnya kalian nggak atur, aslinya tuh dia di file-nya tuh common.js ya. Makanya kalau misalnya kalian mau pakai CES modul, kalian harus pakai .mjs. Kalau misalnya kalian coba jalin tanpa .mjs nanti error. Nanti aku coba rusakin salah satu yang di sini biar buat munculin errornya. Nah, oke ini berarti kan set modul dulu. Misalnya kalian nggak mau nih, kalian mau pakai S modules tapi nggak mau harus tulis extension.mjs berkali-kali. Ya udah, kalian bikin package JSON terus kalian pakai type modul kayak gini. Terus kalian ya udah, kalau misalnya kalian mau pakai, misalnya kita bikin file yang tadi aja, kita copy nanti isinya. Misalnya name export yes modul .js, bisa langsung kalian kayak giniin. Ya aku bikin file-filenya dulu aja, name default export yes modul.js. Terus ada import import es modul. Ini kita copy aja ke di sini, ini import es modules. Tapi ini importnya kita hapus dulu ya, soalnya harus kita path-nya harus kita ganti lagi mungkin. Ini kita hapus dulu. Terus ini name export as modul. Ini kita copy aja, pindahin ke sini. Terus si default export as modules ini juga kita pindahin. Nah, kita importnya sama ya kayak seperti sebelumnya, import sebuah nilai, sebuah function, terus ada from-nya, terus dia
Nah, ini name export. Terus import student from. Nah, kayak gini. Kalau misalkan kalian jalanin, dia gak perlu pakai .mjs lagi. Import yes module.js. Bentar. Oh, bentar. Import. Oh, module name div name export yes module.js. Kok npm ini? Bukan. Ah, nah ya udah. Saya lupa kasih extensionnya. Ya dia tetap jalannya kayak seperti biasa. Nah, tapi kalau misalnya anggap aja emang apa sih yang terjadi kalau misalnya kita mau pakai ES modules tapi nggak kita kasih extension MJS-nya atau dan nggak kita atur juga nih di sini. Ya udah ini kita buat prakteknya langsung kita hapus aja sih tab modulnya. Berarti ya di value-nya kan tadi itu ya common JS ya. Kalau misalkan kalian jalanin dia gagal tuh. Cannot use import statement outside the module. Soalnya dia nggak dianggap ES modules gitu tuh. To load an ES module, set type module in package.json or use the MJS extension. Nah, ini alasannya nih. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai ES modules, antara kalian harus satu persatu gitu, .mjs terus-terusan, atau kalian bikin packagesnya terus type module. Kalau kayak gini kalian bisa pakai ES modules tanpa ada masalah. Nah itu sih. Itu ya sekian materi untuk backend week 3. Jadi ini ada link absensi ya, QR code boleh kalian scan. Kalau misalnya lagi nggak bisa scan, boleh masukin short link ini. Nah, aku kasih star ya sampai 55 ya buat ituin QR code-nya. Nah, terus ya jadi itu aja. Mohon maaf jika ada salah ngomong dan terima kasih ya udah nonton videonya sampai habis. Thank you semuanya.